Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solihah? Alhamdulillah. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang siklus hidup makhluk hidup. Materi tema 6, subtema 1, muatan IPA. Siklus hidup makhluk hidup adalah serangkaian pertumbuhan dan perkembangan dari awal kehidupan menuju dewasa dan menghasilkan keturunan. Atau dengan istilah lain, siklus hidup itu merupakan putaran hidup dari lahir sampai mati. Dari pengertian siklus hidup makhluk hidup tadi, ada dua istilah, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama siklus hidup makhluk hidup. Perhatikan siklus hidup kucing ini. Kucing adalah hewan yang dapat hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Kucing dapat berkembang biak dengan cara beranak. Kucing dewasa mengalami masa mengandung selama 3 bulan. Kemudian lahirlah anak kucing. Anak kucing umumnya memiliki rambut yang sama dengan induknya. Namun ada juga anak kucing yang memiliki rambut berbeda dengan induknya. Sejak lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuknya, hanya mengalami tumbuh dan gerakannya yang semakin lincah. Contoh siklus hidup lainnya yaitu kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu terdiri dari 4 tingkat, yaitu telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Daur hidup ini dimulai dengan telur yang ditelurkan oleh kupu-kupu betina dewasa. Telur tumbuh menjadi larva atau ulat. Ulat ini sangat aktif dan banyak memakan makanan. Setelah 2-3 minggu, ulat tumbuh besar dan berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong menggantungkan dirinya pada ranting tanaman dan membentuk cangkang keras di sekeliling tubuhnya. Banyak perubahan yang terjadi pada kepompong. Akhirnya, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Ibu akan coba bahas yang ketiga, yaitu daur hidup pada belalang. Solihah, perlu kalian tahu bahwa belalang juga merupakan salah satu serangga yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Daur hidup belalang dimulai dari telur. Setelah memasuki masa kawin, belalang akan menghasilkan telur yang berbentuk seperti beras. Biasanya, telur tersebut diletakkan pada wilayah yang dekat dengan sumber makanan atau terhindar dari predator, seperti pada dedaunan dan bawah tanah. Telur belalang kemudian akan menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah bayi belalang yang belum mempunyai sayap. Selama fase ini, nimfa akan memakan daun-daun muda. Kemudian nimfa akan mengalami pertumbuhan dan mengalami ganti kulit. Dan jika telah sempurna, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap.
Tampak ada perbedaan antara siklus hidup kupu-kupu dan belalang, walaupun mereka sama-sama serangga. Kalau siklus hidup kupu-kupu mengalami tahap pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahap pupa. Ya, tahap pupa inilah yang membedakan metamorfosis yang dialami kupu-kupu dan belalang. Tampak pada siklus hidup kedua hewan tersebut mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk tubuh ini dinamakan metamorfosis. Ada dua jenis metamorfosis, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami tahap pupa seperti pada kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa seperti pada belalang. Berikutnya yaitu ciri-ciri metamorfosis sempurna, diantaranya 1. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. 2. Terdapat fase pupa atau kepompong. 3. Terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau fase dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Berikutnya ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna, diantaranya yang pertama, proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk saat lahir sama dengan bentuk dewasanya. 2. Tidak mengalami tahap kepompong. 3. Terdapat 3 fase, yaitu telur, nimfa atau hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, dan imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya kecoa dan belalang. Demikian materi Ibu hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.